misteri santet pring sedapur. Tragedi di balik harum ayam goreng Mbak Ipah. Di sebuah sudut kota yang padat, hiduplah sepasang suami istri perantau dari Jawa Tengah, Mas Bagio dan Mbak Ipah. Mereka adalah potret keluarga kecil yang sukses. Mas Bagio bekerja sebagai teknisi elektronik, sementara Mbak Ipah memiliki usaha ayam goreng serundeng yang luar biasa laris. Setiap hari, 50 kilogram ayam ludes terjual di pasar. Keberhasilan ini membuat mereka mampu membangun rumah yang bagus dan hidup berkecukupan. Namun, di balik aroma gurih ayam goreng itu, ada mata yang mengawasi dengan penuh kebencian. Awal mula teror. Malaikat maut seolah mulai mengetuk pintu rumah mereka saat Mas Bagio tiba-tiba menderita sakit kaki yang aneh. Kakinya terasa berat dan sakit saat berjalan, namun secara medis tidak ditemukan penyakit apapun. Saat itulah Mas John, tetangga kontrakan mereka, mulai merasakan firasat buruk. Suatu malam yang sunyi, sekitar jam 12:30, Mas John terbangun oleh teriakan histeris Mas Bagio. Rupanya, Mas Bagio bermimpi dikejar sosok tinggi besar, berbulu dengan mata sebesar baskom di sebuah padang ilalang. Dalam mimpi itu, sosok tersebut bukan menangkap Bagio, melainkan istrinya, Mbak Ipah. Sejak mimpi itu, petaka mulai menyerang usaha mereka. Mbak Ipah yang biasanya pulang laris manis, kini pulang dengan wajah pucat. Pembeli berdatangan kembali ke lapaknya bukan untuk membeli lagi, melainkan untuk memaki. Mereka mengadu bahwa ayam goreng yang baru dibeli ternyata sudah busuk dan penuh belatung. Padahal, Mas Jan sendiri menjadi saksi bahwa ayam tersebut baru saja dimasak dan masih segar saat dibawa ke pasar. Selama 5 hari berturut-turut, dagangan mereka selalu hancur. Setiap kali maghrib tiba, ayam-ayam itu langsung berubah menjadi bangkai berbelatung dalam sekejap. Kesehatan Mbak Ipah menurun drastis. Hanya dalam 12 hari, tubuhnya yang semula segar berubah menjadi tinggal tulang terbungkus kulit. Disinilah suasana semakin mencekam. Suatu malam Jumat Kliwon, Mas Jan mengintip dari balik hordeng rumahnya. Ia membeku saat melihat halaman rumah Mas Bagio dipenuhi oleh sosok-sosok mengerikan. Makhluk-makhluk itu menyerupai manusia dengan baju compang-camping, tubuh berlumur tanah merah, seperti baru keluar dari liang lahat, persis seperti zombie. Mereka semua terdiam. Pandangannya tertuju lurus ke pintu rumah Mas Bagio. Suara burung kadasih yang memilukan terus terdengar, menandakan ada nyawa yang sedang dipertaruhkan. Puncak serangan gaib itu terjadi saat sebuah bola api banaspati berputar-putar di atas atap rumah Mas Bagio dengan suara menderu seperti gas bocor. Tak lama setelah bola api itu menghilang, muncul 3 ekor burung kuntul yang hinggap di sana, perlambang bahwa ada 3 nyawa, yaitu Bagio, Ipah, dan anak mereka yang sedang diincar oleh kiriman santet tersebut. Mas Jan akhirnya membawa Mas Bagio menemui seorang abah yang mumpuni dalam hal spiritual. Sang abah mengungkapkan kenyataan pahit. Mbak Ipah terkena santet pring sedapur. Ini adalah jenis guna-guna yang sangat dahsyat, karena si pelaku tidak hanya menggunakan jasa dukun, tetapi juga melakukan pesugihan dan memiliki ilmu hitam sendiri. Pring sedapur artinya bambu serumpun. Serangan ini tidak akan berhenti sampai satu keluarga atau satu garis keturunan habis tak bersisa. Meski upaya syariat telah dilakukan, takdir berkata lain. Mbak Ipah mengembuskan napas terakhirnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Saat jenazahnya dimandikan, Mas Bagio menemukan lubang-lubang kecil berwarna merah di bagian dada istrinya. Bekas serangan gaib yang tak kasat mata. Keajaiban kecil
namun menyeramkan, terjadi setelah pemakaman. Selama 7 hari berturut-turut, makam Mbak Ipah selalu berubah menjadi rata dengan tanah setiap pagi, meski sudah dirapikan berkali-kali. Abah menjelaskan bahwa nyawa Mbak Ipah diselamatkan oleh sesosok jin muslim, sehingga ia tidak menjadi budak pesugihan si pelaku. Namun ia merasa dirinya belum mati, sehingga ia selalu meratakan tanah makamnya sendiri melalui perantara gaib. Pesan moral dari kisah ini: hati-hati dengan penyakit hati. Iri dan dengki adalah racun yang bisa menghancurkan hidup orang lain, sekaligus merusak keimanan diri sendiri. Persaingan bisnis harusnya dilakukan secara sehat, bukan dengan menjatuhkan lawan melalui cara yang dilarang Tuhan. Kekuatan doa dan benteng diri. Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak pernah tahu siapa yang tulus dan siapa yang memiliki niat jahat. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan membentengi diri dengan doa adalah perlindungan utama. Keikhlasan dalam kehilangan, meski sangat menyakitkan, Mas Bagio akhirnya memilih untuk tidak membalas dendam dan merelakan usahanya hancur demi keselamatan sisa keluarganya. Membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan memperpanjang rantai kegelapan. Harta bukan segalanya. Kesuksesan materi yang diraih dengan kerja keras bisa hilang dalam sekejap. Jika sudah berhadapan dengan ujian hidup, yang tetap tinggal hanyalah amal ibadah dan ketabahan hati. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia gaib itu nyata, namun perlindungan Tuhan jauh lebih besar bagi mereka yang berserah diri. Jangan lupa saksikan kisah lengkapnya di channel YouTube Malam Mencekam, karena di sana kamu akan menyaksikan langsung orang yang menceritakan kisah ini, dan tentunya akan lebih seru dan mendebarkan. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah lainnya dari Malam Mencekam.